Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan terus meningkat. Bahkan jumlah temuan kasus baru di Kalsel sempat menjadi yang tertinggi di Indonesia. Fakta ini bagi masyarakat tentu menjadi kekhawatiran. Meski pemerintah melalui tim gugus percepatan penanganan COVID-19 mengatakan peningkatan ini justru menunjukkan kinerja yang baik, bahkan ahli epidemiologi mengatakan peningkatan ini merupakan sebuah prestasi. Nah, bersama kami telah menghadirkan ahli epidemiologi Dr. IBG Dharma Putra yang pernyataannya sempat menjadi viral terkait prediksinya atas jumlah kasus di Banjarmasin yang mencapai ribuan, termasuk bahwa peningkatan ini merupakan sebuah prestasi. Sore Dr. Dharma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pak, kita langsung saja Pak ya. Oh silakan, boleh dibuka maskernya karena kita sudah menjaga jarak ya Pak ya. Oke Pak, terkait pernyataan Bapak beberapa pekan yang lalu yang bahwa menyatakan bahwa potensi atau prediksi tentang pasien yang terjangkit COVID-19 ini bisa mencapai 21.000 Pak. Mungkin Bapak bisa mengklarifikasi apa sebenarnya menyebabkan Bapak bisa menyatakan prediksi sebanyak itu Pak, 21.000 Pak. Prediksi saya itu kan dimulai dari sebuah pemeriksaan rapid test massal di 6 pasar di Banjarmasin. Jadi dari 6 pasar itu ditemukan, dari semua pengunjung pasar itu ternyata sekitar 9-10%. Itu ternyata reaktif. Saya coba interpolasikan ke suasana populasi pada umumnya. Dan setelah saya populasikan ke suasana populasi yang sesungguhnya, saya temukan angka reaktif sebesar 7,5%. Dengan angka reaktif sebesar 7,5%, saya temukan berapa banyak penduduk Banjarmasin yang reaktif kalau kita rapid test pada saat itu. Iya, bersamaan seperti itu ya Pak ya? Ya. Setelah itu dari data-data empiris saya interpolasi kembali karena rapid test itu rata-rata yang sudah dilakukan itu sekitar 30-40% positifnya menjadi terkonfirmasi. Saya dapatkan angka 21.000. 21.000 bukan angka yang main-mainnya Pak. Ya. Mungkin sebelum kita membicarakan ini lebih panjang dan lebih dalam lagi Pak, mungkin masyarakat atau pemirsa di TVRI Kalimantan Selatan ini juga mungkin sebelumnya ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya ahli epidemiologi itu Pak sehingga mungkin bisa mengeluarkan prediksi angka sebanyak itu Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Epidemiologi itu belajar tentang epidemi. Jadi sebenarnya dalam epidemiologi itu kita belajar paling sedikit 3 hal lah. Kita belajar penyakit-penyakit endemi, kita belajar penyakit-penyakit epidemi, dan kita belajar penyakit-penyakit pandemi. Pandemi ya Pak, termasuk COVID-19 ini termasuk pandemi ya Pak ya? Termasuk kita belajar tentang bagaimana desain dan bagaimana perhitungan-perhitungan statistiknya. Oke Pak, hari ini jumlah kasus positif COVID di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan sudah mencapai angka 1.247 orang Pak. Itu masih 1.247 orang, sedangkan prediksi Bapak mencapai 21.000. Apakah ini masih jauh dari kata puncak atau kita sudah mencapai puncak Pak? Karena totalnya kan semakin hari pertambahannya ada berapa sekian puluh orang seperti itu Pak? Dari 21.000 yang saya prediksi maksimal, itu ada sekitar 7.250 yang kasus. Yang kasus ya Pak? Sementara yang sisanya itu sekitar 15.000, ya ada 5.750 yang kasus. Sementara yang 15.250 itu OTG. OTG ya Pak? Tanpa gejala. Jadi dia masih sama-sama positifnya. Cuman yang satu pakai gejala, yang satu tanpa gejala. Tapi bagaimana Pak kita bisa mengetahui angka sebanyak itu sedangkan mereka tidak memiliki gejala-gejala Pak? Ya, itu diperlukan sebuah investigasi yang teliti dan kejujuran dari masyarakat untuk melihat kasus-kasus tanpa gejala itu. Kasus tanpa gejala itu terjadi pada orang-orang yang suka bepergian dan dalam bepergiannya ketemu dengan orang-orang yang sakit. Nah, kalau mereka bepergian ketemu dengan orang sakit, mereka bisa datang ke petugas walaupun tanpa gejala. Dan kita coba untuk lakukan testing dan konfirmasi, ada kemungkinan mereka adalah OTG. Kita sudah mengetahui ada yang namanya rapid test, juga ada swab test seperti itu Pak. Tapi kan rapid dan swab, apalagi swab itu kan memerlukan waktu yang lama Pak. Dengan perjumlahan, dengan penambahan terus angka-angka yang setiap harinya ini Pak, seberapa efektif sih Pak tes itu? Sangat efektif, cuman begini.
apa namanya, tingginya penularan itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Ya, 3 faktor ya. Ya, faktor yang pertama itu adalah memang sifat virusnya menular dan gampang menular seperti COVID. Beda dengan HIV/AIDS. Dia sangat sulit menular HIV/AIDS dan mekanisme untuk menular itu sulit. Betul. Kita harus berhubungan seksual dulu, baru ditularin. Kalau COVID ini ngomong-ngomong aja bisa ketularan. Jadi memang sifat virusnya mudah menular dan tentunya ini susah kita kelola karena itu memang sifat virus. Nggak usah dipikirkan itu sifat virus memang. Terus yang kedua, durasi. Ya, lamanya sebuah kasus bisa menular. Nah, durasi ini dipengaruhi oleh lamanya orang tidak diisolasi setelah dia ditemukan mengidap virus itu. Artinya satu, dia terlambat ditemukan. Dia sudah mengandung virus, terlambat ditemukan sehingga dia keliling-keliling. Yang kedua, dia terlambat di testing dan dikonfirmasi. Sehingga walaupun punya virus, dia nggak tahu kalau dirinya punya virus. Yang ketiga, dia terlambat diisolasi. Sehingga dia masih cepat keliling-keliling. Terlambat dirawat di rumah sakit. Dan terlambat dilayani di rumah sakit. Karena kapasitas rumah sakit yang sudah penuh. Itu mempengaruhi durasi. Sementara yang ketiga, besar frekuensi penularan. Itu berpengaruh juga. Walaupun durasinya lama, dia keliling-keliling kemana-mana, kalau kelilingnya di jalan yang sepi, dia nggak akan berpengaruh. Jadi kalau jalannya rame, karena banyak orang keluar rumah, ya tidak menghindari kerumunan, sementara di kerumunan tidak ada protokol COVID, mereka nggak pakai masker, tidak cuci tangan, ini akan mempengaruhi sehingga kasus-kasus ini harus cepat ditemukan, cepat diisolasi, dan masyarakat kalau bisa memang dihimbau untuk tidak keluar rumah dan kalau keluar berarti rumah, kuncinya bisa simpulkan bahwa kedisiplinan masyarakat sendiri itu sangat penting ya Pak ya. Karena masa isolasi itu sendiri ada 14 hari lamanya ya Pak ya. Minimal mungkin seperti itu 14 hari. Tapi dalam 14 hari itu kita kan juga saya ada sedikit baca di tulisan Bapak bahwa selama 14 hari itu kan adalah waktu yang lama waktu untuk inkubasi si virus itu. Tapi selama 14 hari itu kan kalau kita tidak mencari dan tidak terus meneliti atau mencari para pasien-pasien ini kan itu akan menambah populasi penyebaran. Itu bagaimana Pak? Cara men-stop atau paling tidak memperlambatnya Pak? Iya. Jadi cara-cara biasa sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan di Kalimantan Selatan. Cara biasa itu yang seperti apa Pak? Secara yang dianjurkan oleh pusat, secara aktif mencari ke masyarakat, secara aktif mencari di puskesmas. Sehingga saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh gugus tugas. Melakukan sebuah inovasi model pertemuan penderita yang lebih dari sekedar aktif. Jadi mereka membagi wilayah. Ada yang namanya wilayah endopandemis. Jadi mereka tidak hanya menganggap ini wilayah pandemis, tapi ada yang dianggap sebagai wilayah endopandemis, wilayah yang penularannya sangat luar biasa, sehingga setiap minggu ada kasus baru dan kematiannya banyak. Ada beberapa desa masuk ke dalam wilayah endopandemis, dan di wilayah endopandemis itu, di samping dilakukan kegiatan aktif, juga dilakukan tes masif. Itu. Nah, terus ada yang namanya daerah sporadopandemis. Jadi kasusnya itu banyak, tapi nggak setiap minggu. Jadi kadang ada, kadang enggak. Kematian juga ada. Nah, pada saat seperti itu di samping aktif, dilakukan tindakan super aktif dengan masuk ke pasar, tapi nggak masif. Dia di screening dulu panasnya, di screening dulu saturasinya. Kalau ditemukan panas, saturasinya turun, dilakukan tes supaya menghemat testing, dan ada yang aktif seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Pembicaraan kita akan kita lanjutkan, Pak. Kalau melihat angka-angka yang disampaikan tim gugus COVID-19 pada hari ini bahwa jumlahnya sudah mencapai 1.000 lebih yang positif, kasusnya yang positif, Pak. Tapi ini Bapak sebut sebagai sebuah prestasi. Bagaimana Pak sebenarnya, bisa Bapak jelaskan? Jadi sebenarnya kalau kita prediksi kasus ini kan masih banyak. Jadi paling tidak kalau saya prediksi tadi dari hasil survei di Banjarmasin ada 5.000. Kalau kita prediksi dari jumlah kematian juga dapat angka 5.000. Ya, yang baru ditemukan 1.200. Berarti yang tidak ditemukan 3.800. Dan itu harus segera ditemukan supaya bisa diisolasi dan tidak jadi sumber penularan lagi. Sehingga
gugus tugas sudah mengembangkan yang namanya model dan sistem pencarian penemuan kasus yang sangat inovatif. Di samping itu juga mengembangkan kemandirian masyarakat lewat KIE dan lacak kasus. Jadi masyarakat bisa melapor sendiri kalau dia mengalami masalah dan itu dijaga kerahasiaannya. Sehingga akan ditemukan banyak kasus dan kita harapkan kasus ini ditemukan secepat-cepatnya. 3.800 itu ditemukan secepat-cepatnya. Ya. Nah, kalau mau ditemukan secepat-cepatnya, artinya semakin banyak menemukan kan semakin bagus. Betul. Iya, prestasi kan, berarti itu prestasi yang pertama. Prestasi yang kedua adalah melakukan secepat-cepatnya testing untuk semua kasus yang ditemukan, sehingga bisa terkonfirmasi dia ini COVID apa enggak. Sehingga segera bisa dikirim ke ruang isolasi atau ke ruang perawatan di rumah sakit. Itu prestasi yang kedua. Prestasi yang ketiga adalah secepatnya melakukan perawatan dan isolasi. Artinya menyiapkan ruang isolasi yang cukup dan ruang perawatan yang cukup. Nah, itu Pak yang ingin saya pertanyakan. Kalau sekarang sudah ditemukan 1.000 sekian, berarti kan Bapak bilang masih ada 3.000 sekian yang harusnya segera kita temukan. Bagaimana kesiapan tim medis, juga rumah sakit, sementara yang kita dengar bahwa saat ini adalah daya tampung rumah sakit sendiri untuk kasus COVID-19 ini sudah semakin sedikit, Pak. Semakin sedikit karena sudah ditempati. Kemarin rumah sakit Ulin cuma punya 70 tempat tidur. Terus sekarang dinaikkan menjadi 500 sampai 750 tempat tidur. Ansari Saleh sudah mulai menaikkan. Mungkin nanti bisa jadi 500-an dalam kondisi yang memang harus seperti itu. Bahkan rumah sakit jiwa Samanglihum pun ikut menyiapkan tempat untuk COVID. Jadi identifikasi penemuan kasus ini akan diikuti dengan prestasi-prestasi selanjutnya sampai pada prestasi yang terakhir, angka kematian yang rendah. Nggak ada yang mati karena COVID, gitu loh. Nah, ini sekarang kan masih tinggi. Bapak bilang bahwa tidak ada yang mati karena COVID. Masyarakat juga selalu ditenangkan bahwa COVID itu dalam bentuk ideal. Bukan penyakit yang mematikan ya Pak ya? Ya, tidak ada yang mati itu dalam kondisi yang ideal. Bahkan dalam kondisi yang ideal, matinya 2%. Kita sudah adjust dalam kondisi yang normal, kematian COVID di Banjarmasin 5,7%. Lalu apa yang menjadi penyebab tingginya angka kematian di daerah kita, Pak? Karena satu, komorbid. Banyaknya orang yang punya penyakit tidak menular, banyaknya orang yang punya diabetes, banyaknya orang yang punya tekanan darah tinggi. Secara nasional, ranking penyakit tidak menular di Kalimantan Selatan nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi artinya kita nggak akan bisa mencapai 2%, 5,7, 2. Kepatuhan. 3, kemantapan surveillance. Tingkat kepatuhan kita seberapa sih Pak masyarakat di Kalimantan Selatan ini? Saya pikir kita bisa menjawab bareng-bareng kok. Ya, tapi bukan itu yang paling penting. Ya Pak, bukan itu yang paling penting buat kita. Kita sekarang tidak ngomong tentang tingkat kepatuhan masyarakat. Kita ngomong tentang bagaimana gerakan kita supaya masyarakat bisa berperan serta untuk penanggulangan COVID ini. Sehingga kita ingin ngomong dengan bahasa masyarakat. Bahwa kita semua ingin tidak ada orang kena COVID, dan kalau toh memang kena COVID, tidak ingin ada orang yang meninggal karena COVID. Sehingga kita harus mengupayakan bareng, supaya orang tidak kena COVID, maka penularannya itu harus diturunkan. Tadi faktor-faktor penularan itu harus dilakukan. Jangan terlambat ketemu, sehingga harus meriksa secara mandiri, gitu loh. Jangan besar kemungkinan terinfeksinya, sehingga kalau bisa di rumah saja. Kalau masyarakat sudah paham itu dalam bahasa mereka, dan kita janjikan kalau itu lakukan bareng-bareng, itu bisa selesai 14 hari tidak berlama-lama, asal bareng-bareng, nggak ada yang gini. Saya pikir masyarakat akan. Tapi PSBB yang bertahap-tahap sampai 3 tahap di Banjarmasin ternyata menimbulkan angka positif yang lumayan tinggi, Pak. Sampai saat ini itu bagaimana, Pak? Efektif apa enggak sih sebenarnya? Saya tidak ngomong tentang efektif dan tidaknya PSBB. Tapi PSBB. Itu dinilai berhasil kalau ada 3 indikator yang berhasil. Satu, kasusnya ditemukan sesuai dengan prediksi.
kenyataannya kasus tidak ditemukan sesuai dengan prediksi. Oke. Yang kedua, kinerja penemuan kasus yang bagus dan penyiapan kapasitas ruang isolasi dan ruang perawatan yang cukup. Ternyata belum juga. Dan yang ketiga, kepatuhan masyarakat yang mandiri. Ternyata enggak. Jadi artinya siapa yang salah, mana yang lebih dulu telur apa ayam, itu nggak jelas. Oke. Itu loh. Kalau menurut Bapak, sebenarnya sudah berada di jalur yang tepatkah atau sudah berada di track yang tepatkah penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan? Sangat tepat. Oke. Dan kinerjanya, kalau kita melihat dari kinerja saja, Kalimantan Selatan ini sangat bagus dibandingkan dengan provinsi lain. Kalau dilihat dari kinerja gugus tugas saja, kalau dilihat dari mekanisme kerja, ya, tapi tantangannya kan berbeda-beda. Iya. Dan tidak mungkin gugus tugas itu akan bisa menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa peran serta masyarakat. Jadi benar apa yang dilakukan oleh gugus tugas provinsi untuk menggeser paradigma penyelesaian masalah kepada community center care. Hanya masyarakat yang tahu tentang seperti apa masyarakat itu, gitu loh. Okay. Dan kalau toh sekarang kita keteteran, itu karena memang keterlambatan di awal. Oke, betul. Ya. Jadi Pak, beragam prediksi ahli terkait kapan selesainya pandemi. Artinya bukan cuma ahli epidemiologi di Indonesia, di Kalimantan Selatan, juga di luar negeri, bahkan di seluruh dunia, memiliki prediksi sendiri-sendiri kapan berakhirnya pandemi ini. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih sebuah ukuran pandemi itu, berapa lama waktunya untuk berakhir Pak pandemi ini, Pak? Pandemi itu dikatakan berakhir kalau semua kasus yang terprediksi ketemu dan terjadi penurunan temuan kasus 14 hari berturut-turut. Okay. Ya, jadi dalam perhitungan ilmiah itu angka replikasi namanya, angka penularan itu kurang dari 1. Itu nanti akan terjadi penurunan pandemi, tapi tidak bisa ke normal karena waktu normal itu tidak ada virus. Sekarang pada saat penurunan pandemi masih ada virus, sehingga kapasitas rumah sakit harus disesuaikan dengan virus yang masih ada, kasus yang masih ada, dan itulah yang disebut sebagai era normal baru. Ya, sekarang kan kita sudah digaungkan dengan yang namanya new normal atau era normal baru, Pak. Saya juga pernah membaca tulisan Bapak mengenai berkomunikasi dengan virus. Artinya kan bahwa kita harus mengenali sebenarnya virus itu apa dan kita sendiri apa. Bahkan Bapak bisa menjelaskan ke masyarakat bagaimana seharusnya kita bisa menyikapi tentang new normal atau tatanan baru dalam kehidupan kita, Pak. Ya, kalau kita mau berteman kan kita harus tahu sifat teman kita. Iya. Kalau kita mau hidup bersama virus, kita harus tahu sifat virus kita. Ya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan COVID, kita harus tahu karakter COVID itu ternyata ada 4 karakter utama dari COVID. Yang pertama, COVID itu mudah menginfeksi. Jadi kalau kita ketemu dengan COVID, kita cenderung diinfeksinya. Kita disentuh sama COVID, cenderung diinfeksinya. Sehingga kalau bisa kita jangan bersentuhan. Supaya tidak bersentuhan dengan COVID, ya jaga diri kita, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan kalau habis menyentuh sesuatu, di rumah saja, gitu. Nah, terus karakter yang kedua, kalau kita sudah ditulari, kita gampang akan menjadi sakit. Jadi orang yang ditularin oleh COVID, itu semuanya akan jadi sakit itu, sebagian besar akan jadi sakit. Walaupun sakitnya ringan sebagian besar. Bahkan saking ringannya merasa tidak ada gejala, makanya disebut OTG. Iya, itu sangat. Terus yang ketiga, sifat COVID itu ternyata tidak ganas. Kalau kita dibikinnya sakit, yang mati cuma 2%. Sedikit yang mati. Kalau 100 yang sakit, 2 yang mati. Yang keempat, Pak? Yang keempat, ternyata COVID itu kalau menyentuh tubuh kita tidak bereaksi. Jadi reaksinya rendah. Jadi antibodi yang ditimbulkan sedikit, sehingga bisa kena COVID lagi dan susah dicari vaksinasinya. Pak, terima kasih sekali atas perbincangan kita yang menarik sekali. Semoga secepatnya akan berlalu pandemi ini ya Pak ya, karena walaupun angka itu 1% atau 2% kematian itu juga merupakan sebuah kematian dan itu bukan angka, itu kematian manusia. Iya, terima kasih sekali lagi Pak. Semoga badai ini cepat berlalu dan semoga kita selalu dilindungi dan dihindarkan dari COVID-19 ini. Dan pemirsa, Kalimantan Selatan hari ini akan kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih.